Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Insyaallah pagi ini ya sampai jam 12 kita akan belajar perdana tentang sebuah ilmu yang sangat penting dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Dan ilmu ini termasuk salah satu ilmu cabang bahasa Arab yang dengannya kita bisa memahami dengan baik dan benar Al-Quran, hadis, dan perkataan bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena termasuk ilmu yang cukup langka ya di zaman sekarang, yaitu ilmu nahu ya. Kita akan mempelajari ilmu nahu. Nah, ilmu nahu ini adalah termasuk ilmu yang cukup langka ya. Di Banjarmasin pun jarang ada orang yang membuka kelas nahu atau kelas bahasa Arab, itu jarang. Yang banyak apa? Kursus bahasa Inggris, les bahasa Inggris. Kalau les atau kursus bahasa Arab terlebih nahu itu jarang. Padahal ilmu nahu ini adalah ilmu salah satu warisan para ulama. Yang intinya untuk apa kita belajar ilmu bahasa Arab? Untuk memperdalam Al-Quran dan hadis, untuk bisa memahami dengan benar Al-Quran dan hadis, kemudian perkataan para ulama, kitab-kitab para ulama. Karena para ulama itu karangan mereka, tulisan mereka berbahasa Arab, bahkan tidak ada harokatnya. Nah, bagaimana kita bisa membacanya, menerjemahkannya, memahaminya kalau kita tidak belajar ilmu bahasa Arab? Jadi ilmu bahasa Arab itu banyak ya santri-santri. Ilmu bahasa Arab banyak. Ada namanya ilmu sorof, ada namanya ilmu nahu, ada namanya ilmu balaghah, ada namanya muhadatsah, percakapan. Nah, itu banyak. Nah, salah satu yang paling utama agar kita bisa berbahasa Arab, bisa membaca tulisan Arab, entah di Al-Quran, hadis, ataupun perkataan para ulama, maka dengan belajar ilmu-ilmu ini, salah satunya adalah ilmu nahu. Maka niatkan dari sekarang, niat ikhlas karena Allah. Kenapa belajar ilmu agama? Kenapa belajar ilmu bahasa Arab? Kenapa belajar ilmu nahu? Untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita belajar bukan untuk dunia. Beda dengan misalnya ada orang belajar bahasa Inggris. Kenapa belajar bahasa Inggris? Karena saya ingin kuliah di luar negeri. Nah, tujuannya kan bukan untuk agama. Kenapa belajar bahasa Inggris? Karena saya akan bekerja yang menuntut saya harus bisa bahasa Inggris. Nah, maka dia belajar bahasa Inggris agar apa? Agar dapat pekerjaan, agar dia bisa menghasilkan duit dunia ini. Beda dengan kita. Tujuan kita belajar agama, belajar bahasa Arab bukan untuk mencari keuntungan dunia, tetapi untuk keuntungan akhirat. Kita belajar agar agama kita ini tinggi, agama kita ini mulia, kita bisa menyebarkan Islam, kita bisa mengajarkan Al-Quran dan hadis, karena kita bisa membacanya, memahami dengan benar, tentu dengan belajar ilmu-ilmunya. Nah, salah satunya adalah ilmu nahu. Nah, para adik-adik santri sekalian, nah, jadi nahu itu pokok pembahasannya adalah ujung kata, akhir dari kalimat. Nah, contoh, perhatikan santri sekalian. Contoh kalimatnya seperti ini. Jadi nahu itu dia membahas ujung kalimat.
Perhatikan. Nah, pembahasan kita adalah Muhammad. Nah, 3 Muhammad. Ini 1 contoh, ini 2 contoh, ini contoh yang ketiga. Namun harokatnya beda-beda Muhammad ini. Kalau yang pertama Muhammadun, dhammah, tanwin dhammah. Kalau yang kedua Muhammadan, tanwin fathah. Kalau yang ketiga bi Muhammadin, nah kasrah. Ini dhammah, ini fathah, ini kasrah. Tasrif? Bukan. Jadi nahwu itu kitabnya ini Mukhtarat. Judulnya Mukhtarat. Nah ini nahwu ya. Mukhtarat bukan sorof, ini nahwu. Bukan hijau yang Arab Melayu, bukan, ini bahasa Indonesia. Nah ini bahasa Indonesia santri, jadi gampang. Nah ada bahasa Indonesianya ya. Judulnya Mukhtarat. Nah ini bukunya hijau, ada bahasa Indonesianya. Itu nahwu. Nah perhatikan fungsi nahwu di sini. Nah ini tidak boleh sesuka kita mengharokati, mengkasih harokat. Kenapa enggak Muhammadan saja? Kenapa Muhammadun? Enggak bisa. Kenapa ini Muhammadan fathah? Kenapa enggak kita baca Muhammadin saja? Enggak bisa. Kenapa ini Muhammadin? Kenapa enggak Muhammadun? Terserah kita dong, enggak bisa. Ini ada kaidahnya. Kenapa Muhammadun? Ada kaidahnya. Kenapa Muhammadan? Ada kaidahnya. Kenapa Muhammadin? Ada caranya. Nah, dari mana kita bisa tahu ini Muhammadan, ini Muhammadun, ini Muhammadin? Maka harus belajar apa? Nahwu. Nah, ini tugasnya. Ini tugasnya ya. Ini Muhammadun, ini Muhammadan, ini Muhammadin. Kalau di kita terbalik lah. Kalau di sana kayak apa? Rata. Oh iya. Nah, jadi seperti ini adik-adik santri. Ketika contoh yang pertama wajib Muhammadun, ujungnya dhammah. Namun ketika contoh yang kedua wajib fathah. Contoh yang ketiga wajib kasrah. Dari mana kita tahu? Dari ilmu nahwu. Nanti kita belajar ini. Karena Muhammadun memang Muhammad kan artinya nama orang. Ini nama orang Muhammad. Namun ini fungsinya beda. Ini sebagai pelaku perbuatan. Ini sebagai korban perbuatan. Ini dimasuki huruf jar namanya. Maka wajib kasrah. Ini nanti kita akan bahas di mana? Di nahwu. Nah, contoh yang lain. Jadi nahwu itu fokus membahas ujung kata. Nah, ujung katanya apa? Dun, dan, din. Itu nahwu. Contoh yang lain. Kalimatnya yajlisu. Nah. Yajlisu. Anak tidak kasih harokati ujungnya. Contoh yang kedua an. Contoh yang ketiga lam. Nah. Ini contoh yang berikutnya. Kalau yang pertama wajib dhammah. Kalau yang kedua wajib fathah. Kalau yang ketiga wajib sukun. Nah, padahal sama katanya. Sama. Tapi kenapa ini dhammah? Kenapa fathah? Kenapa ini sukun? Maka akan dibahas di mana? Di nahwu. Sehingga kita bisa mengkasih harokat dengan benar. Karena benar harokatnya, maka bisa memahami juga dengan benar. Kita paham bahasa Arab, memahami dengan benar dari ujung kata ini. Ya. Jadi memahami bahasa Arab tidak cukup hanya mengandalkan kamus.
Catat ini baik-baik santri sekalian, memahami bahasa Arab, memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami perkataan para ulama, tidak cukup mengandalkan kamus. Antum misalnya membuka kitab tafsir bahasa Arab, tidak ada harokatnya, antum cari di kamus, ini artinya ini artinya itu, tidak cukup. Kenapa demikian? Karena ada makna-makna tersendiri yang dibahas oleh nahu. Tidak bisa hanya mengandalkan kamus. Antum harus minimal menguasai dasar nahu sehingga bisa memahami kenapa yajlisu, kenapa yajlisa, kenapa yajlis. Artinya apa kalau yajlis? Kalau yajlisa artinya apa? Yajlisu artinya apa? Maka maknanya berbeda-beda. Nah, maka nasihat ana untuk santri-santri sekalian, jangan sampai malas. 1. 2. Jangan sampai putus asa kalau ternyata tidak paham. Antum misalnya sudah berusaha memahami, berusaha fokus, ternyata qadarullah antum belum paham. Maka jangan berhenti belajar, jangan putus asa. Kalau kita putus asa ketika belajar, berarti syaitan sudah sukses menjauhkan antum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita menuntut ilmu, belajar tauhid, belajar hadis, belajar fikih, belajar nahu, agar kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah? Ketika kita jauh dari ilmu, berarti syaitan sudah berbahagia. Syaitan sudah sukses karena menjauhkan kita dari ilmu agama, yang mana ilmu agama mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka luruskan niat ketika belajar nahu. Untuk apa belajar nahu? Untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Catat baik-baik adik-adik santri. Kita belajar bahasa Arab, entah sorof, entah nahu, entah arabiyah baina yadaik. Apa tujuannya? Agar kita bisa memahami Al-Quran dan hadis, sumber agama kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Antara anak-anak yang sekolah di umum dengan di pondok lebih banyak mana? Orang suka, kebanyakan orang di sekolah umum, SMP, SMA, yang tidak ada agamanya atau ada agamanya namun seminggu sekali. Antum di pondok, kalau bukan antum yang belajar nahu, belajar tauhid, belajar sorof, siapa lagi? Maka antumlah generasi berikutnya. Ketika ustadz sudah meninggal dunia, maka siapa yang meneruskan dakwah? Yang mengajari nahu siapa? Yang mengajari tauhid siapa? Kalau bukan anak pondok pesantren. Nah, jadi itu, wahai adik-adik santri sekalian, belajarlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu ilmu nahu, hadis, sorof, tauhid, fikih, tajwid, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk bekerja. Kenapa antum belajar nahu? Supaya saya dapat mudah, supaya bisa saya mudah dapat pekerjaan. Bukan seperti itu kita belajar. Kita belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka luruskan niat belajar ilmu bahasa Arab. Karena ulang, tadi fokus pembahasan kita di nahu itu adalah ujung kata. Ketika ini dhammah, ini fathah, ini sukun, maka maknanya ada perbedaan nanti. Sekalipun yajlisu ini semuanya maknanya duduk, ya, duduk. Tapi ketika ini dhammah, ini fathah, ini sukun, maka nanti ada perubahan makna. Nah, dari inilah kita belajar makna-makna tersebut yang tersembunyi dalam bahasa Arab. Nah, maka itulah para santri sekalian, pentingnya belajar ilmu ini. Kalau di Banjarmasin ini sudah banyak kursus bahasa Inggris, tapi bahasa Arab pernah nggak antum menemukan? Mungkin ada tapi sedikit. Yang sedikit pun yang membuka, yang ikut nggak banyak. Karena motivasi orang belajar bahasa Inggris kan untuk bekerja, untuk menyambung kuliah. Beda dengan kita.
kita belajar bahasa Arab bukan untuk bekerja, tapi apa? Untuk memahami Al-Quran dan hadis, agar kita bisa benar-benar menjadi seorang dai, bisa menyebarkan agama ini, bisa meneruskan warisan para nabi, yaitu ilmu agama. Kalau bukan antum, maka siapa lagi. Nah, perhatikan ya. Jadi intinya adalah nahwu ini adalah ilmu yang membahas, yang mempelajari akhir kata. Ini kata, ini kalimat, akhirnya, ujungnya. Itulah pembahasan nahwu. Nah, beda dengan shorof. Kalau shorof itu perubahan semua kata. Perhatikan kalau shorof seperti ini perbandingannya. Nah, ini susah. Warna merah susah. Lupa nah. Wadah. Nah, ini tapi kotor nih. Kotor. Biar. Agak susah ini. Lupa nah. Seharusnya warna hitam. Merah susah. Nah, susah. Minyaknya misalnya ada orang jual minyaknya tuh, ada ingatnya. Nah, malah rigat. Jadi nahwu itu tadi apa? Dia membahas akhir dari sebuah kata, ujung dari kalimat tersebut. Agak susah ya, karena ini spidolnya terlalu lengket. Warna hitam enggak terlalu, kalau hitam mudah. Nah, hitam mudah. Ya, jadi Anda tulis ya, nahwu ilmu yang membahas atau mempelajari akhir dari sebuah kata. Itu arti sederhana dari ilmu nahwu. Nahwu adalah ilmu yang mempelajari atau membahas sama saja mempelajari. Ilmu yang mempelajari akhir atau ujung sama saja sebuah kata atau sebuah kalimat, sebuah kata. Ini sederhana makna nahwu ya. Ilmu yang mempelajari atau membahas akhir sebuah kata. Nah, contoh kayak Muhammad tadi. Muhammadun ini ujungnya bisa dibaca Muhammadun, bisa dibaca Muhammadan, bisa dibaca Muhammadin. Nah, yang membahas itu adalah ilmu nahwu. Nah, itu para adik santri sekalian. Tadi Anda ingin menjelaskan shorof ya, afwan, perbedaannya. Nah, ya lupa Nah, perbedaannya apa dengan shorof? Nah, perhatikan. Nah, kalau shorof itu dia perubahannya satu kalimat, bukan ujungnya saja. Contoh kalimat jalasa. Dari jalasa ini bisa dirubah dengan macam-macam. Nah, jalasa bisa menjadi yajlisu. Nah, bisa menjadi jalisun. Bisa menjadi ijlis. Bisa menjadi la tajlis. Dan seterusnya. Ini ilmu shorof. Dari jalasa bisa berubah macam-macam. Bisa menjadi yajlisu, bisa menjadi jalisun, bisa menjadi ijlis, bisa menjadi la tajlis, bisa dirubah kepada majlis,
Nah, yang sumbernya dari mana? Dari kata jalasa. Ini namanya sorof. Dari jalasa bisa dirubah menjadi yajlisu, bisa menjadi jalisun, dan seterusnya. Tapi kalau nahu itu cuma pembahasan ujung kalimat. Contoh yajlis, kalimatnya ini. Maka yajlisu ini bisa yajlisu, bisa dhammah, bisa yajlisa, fathah, bisa yajlis, sukun. Cuma ujung katanya saja, ujung kalimatnya saja. Ini nahu. Pembahasannya di mana? Di nahu. Kalau sorof, satu kata ini dirubah semuanya dengan macam-macam. Jalasa bisa dirubah yajlisu, bisa dirubah jalis. Ini di mana? Dibahas di sorof, ilmu sorof. Tapi kalau nahu, ujung katanya saja yang dibahas. Faham? Yang faham anggukan kepala, bagus ya. Ya, jangan sambil rebahan ya. Ya, Ana bisa melihat wajah antum. Ya, bagus. Yang di bawah selain ini ada lagi di bawahnya. Ya. Ada yang sambil muter-muter headset ya. Jangan melamun ya. Ya. Kita masuk ke bukunya. Perhatikan buka halaman 3. Halaman 3. Halaman 3. Ya. Buka halaman 3, bukunya ini ya. Mukhtarat. Jangan buku yang lain. Nah, baru ngambil sekarang. Mana bukunya, ayo. Tunjukkan kepada Ana mana bukunya. Bagus, bagus. Ya, oke. Halaman 3 sudah kita buka. Perhatikan. Al-babul awal, bab pertama. Muqaddimah, kata sambutan atau pengantar, itu muqaddimah. Bab 1 muqaddimah. Jumlah atau kalam, ini membahas tentang jumlah atau kalam. Jumlah atau kalam adalah susunan kata dalam kurung kalimat. Jadi kalimat itu nama lainnya kata ya. Jumlah atau kalam adalah susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Nah, jadi kita membahas tentang jumlah atau kalam. Apa arti jumlah atau kalam? Kita membahas tentang jumlah atau kalam. Nah, namanya jumlah kalam. Ini istilah yang baku ya. Istilah yang sudah tetap dalam bahasa Arab. Namanya jumlah atau kalam. Jumlah atau kalam dalam ilmu nahu. Artinya apa? Susunan kata. Nah, ini ada di buku. Susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Contoh jumlah atau kalam. Contohnya Muhammadun mujtahidun. Halaman 3. Halaman 3. Buka halaman 3. Mujtahidun. Nah, perhatikan adik-adik santri. Kan arti dari jumlah atau kalam adalah susunan kata. Ini susunan kata ini. 1, 2. Ini namanya susunan kata. Tersusun dari 2 kata. 1, 2. Susunan kata. Yang mempunyai arti sempurna. Apa artinya ini? Artinya adalah
Muhammad. Muhammad itu bersungguh-sungguh. Mujtahidun artinya bersungguh-sungguh. Ini sengaja Anda miring seperti ini. Muhammad itu bersungguh-sungguh, rajin orangnya. Kalau belajar sungguh-sungguh. Ketika Ana mengatakan Muhammad itu bersungguh-sungguh, antum paham nggak? Paham nggak? Anggukan kepalanya. Paham? Nah, ketika antum paham, Ana menyebutkan Muhammad itu bersungguh-sungguh dan antum paham, maka kalimatnya sempurna. Jadi Ana ulang, jumlah atau kalam artinya adalah susunan kata, tersusun dari dua kata. Ini dua kata ini, susunan kata minimalnya dua kata ya. Susunan kata paling kurang dua kata. Ini dua kata yang mempunyai arti sempurna. Ana tanya, ini artinya sempurna enggak? Muhammad itu bersungguh-sungguh, sempurna. Bukti sempurna apa? Maknanya antum paham. Nah, jadi kalimat arti yang sempurna itu, arti yang sempurna maksudnya adalah yang mendengar paham maksudnya. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Muhammad lagi. Muhammadun yanamu. Muhammadun yanamu. Coba tunggu bentar biar antum mudah. Nah, Muhammadun yanamu. Ini kan susunan kata, tersusun dari dua kata, satu dua, berarti susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Apa arti yanamu? Sedang tidur atau guring bahasa Banjarnya. Ketika Ana ditanya seseorang, mana Muhammad? Lalu Ana jawab, Muhammad sedang tidur. Antum paham nggak? Ketika Ana sebutkan Muhammad sedang tidur, antum paham? Paham. Nah, ketika antum paham maksudnya, maka dinamakan artinya sempurna. Jadi arti sempurna itu yang mendengar paham. Yang mendengar paham. Contoh Muhammadun yanamu. Muhammad sedang tidur. Ketika yang bertanya Ana jawab demikian, pasti yang bertanya paham bahwa Muhammad sedang tidur. Nah, paham itulah maksud dari arti yang sempurna. Paham? Anggukan kepalanya. Nah, ini kita belajar dasar. Jangan sampai yang sederhana ini tidak paham, ya. Kita belajar dasar. Bangunan yang kokoh, yang kuat karena dasarnya kuat. Contoh hotel tinggi sampai 100 lantai. Kenapa dia bisa berdiri kokoh? Karena pondasinya, lantainya kuat. Begitu pula ilmu. Kalau kita belajar dasar benar-benar bisa paham dasarnya, maka nanti yang berikutnya, pembahasan berikutnya akan mudah. Tapi syaratnya pelajaran dasar seperti ini antum harus paham. Dan ingat, ketika antum sudah berusaha memahami, ternyata qadarullah tidak paham, maka jangan putus asa. Maka jangan sedih. Tetap berusaha untuk memahami. Terus, jadi jumlah atau kalam adalah susunan kata atau kalimat. Jadi dalam bahasa Arab, kata itu ya kalimat. Ya, kalimat itu satu kata. Nah, contoh seperti, perhatikan kalimat ustadz. Ustadzun. Ini dinamakan satu kata atau satu kalimat. Ustadzun dinamakan dengan satu kalimat atau satu kata. Kalau jumlah atau kalam, susunan kalimat 1, 2, tersusun dari dua
kata. Nah, terus kemudian pembahasan kata atau kalimat. Perhatikan, kata atau kalimat ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, kan arti dari jumlah adalah susunan kata atau susunan kalimat. Nah, kalimat terbagi 3. Nah, perhatikan adik santri, terbagi 3. Kalimat terbagi 3. Nah, 1 namanya isim, nah 2 namanya fi'il, 3 namanya huruf. Ini pembahasan yang beda. Ini kan pembahasan jumlah atau kalam. Jumlah atau kalam adalah susunan kalimat yang memiliki arti sempurna. Kalimat itu apa? Nanti kalimat terbagi 3, 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Ya, nah baru nanti apa itu isim, apa fi'il, apa huruf. Jadi kalimat ini maksudnya kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab itu cuma 3 macam. Ada isim, ada namanya fi'il, ada namanya huruf. Ya. Nah, contoh di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak lepas dari 3 ini. Bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Contoh isim di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat alhamdu ini adalah isim. Alhamdu isim. Nanti Anda jelaskan maknanya. Fi'il, contoh na'budu, iyyaka na'budu. Contoh huruf, iyyaka na'budu wa, huruf waw. Ini huruf. Maka semua tulisan bahasa Arab, Anda ulang, semua tulisan bahasa Arab tidak lepas dari namanya isim, fi'il, atau huruf. Nanti baru kita bahas apa makna isim, apa makna fi'il, dan apa makna huruf. Yang jelas semua kalimat bahasa Arab itu tidak lepas dari namanya isim kah, fi'il kah, atau huruf kah. Nah, cuma 3 ini saja yang kita putar-putar, yang kita bahas. Kalimat itu isim, atau fi'il, atau huruf. Perhatikan bukunya lagi. Nah, baru isim artinya apa? Kan kalimat terbagi 3 nih. Ada isim, fi'il, huruf. Ingat, ini kalimat dalam bahasa Arab, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kita belajar tentang huruf bahasa Arab, kata bahasa Arab, atau kalimat bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi 3. 1 isim, contohnya alhamdu. 2 fi'il, contohnya na'budu. 3 huruf, contohnya huruf waw. Apa isim, apa fi'il, apa huruf, kembali ke buku. Nah, yang mengantuk basuh wajahnya dengan air atau minum air, ya, biar ngantuknya hilang. Apa arti isim? Garis bawahi. Kalau perlu pakai stabilo. Apa arti isim? Isim kata yang menunjukkan benda. Antum garis bawahi. Ini makna isim ya. Ini makna isim. 1 isim kata yang menunjukkan benda. Catatannya, benda di sini baik benda mati atau benda hidup. Benda mati pulpen, rumah, mobil, hotel, tanah, langit, HP, itu benda mati. Atau benda hidup, manusia, binatang, jin, malaikat, itu makhluk hidup. Itu juga dinamakan dengan isim. Maka nama ana, nama antum itu isim, karena benda hidup atau makhluk hidup. Jadi semua benda, matikah, benda hidupkah, adalah isim. Ya, contoh stabilo.
Stabilo warna hijau yang dimainkan oleh seseorang. Stabilo itu isim karena dia benda mati. Headset yang antum pakai isim. Ada yang joget-joget di tengah pelajaran misalnya. Headset adalah isim karena benda mati. Bantal isim, dia benda mati. Cangkir isim karena dia benda mati. Atau benda hidup, sapi benda isim, kambing isim, lebah isim, naga bahasa Arabnya tininun isim karena dia benda hidup. Jadi semua benda mati, benda hidup adalah isim. Yang kedua, isim adalah kata sifat seperti bersih, kotor, tinggi, pendek, besar, itu kata sifat. Nanti ada disebutkan contohnya. Dan kata keterangan waktu. Nah, jadi isim ada 3 hal. 1 benda, 2 kata sifat, 3 keterangan waktu. Maka itu isim. Apa contohnya? Perhatikan di bawah contohnya. Kita baca dari kanan ya. Kita baca dari kanan. Ma'un. Apa artinya? Air. Bahasa Banjarnya banyu. Air adalah isim. Kenapa dia isim? Karena kata benda. Ma'un artinya air. Tulis, catat di bukunya, jangan melamun. Ma'un artinya isim. Kemudian burtuqalun, jeruk. Burtuqalun, jeruk. Dari kanan ya. Burtuqalun, jeruk. Tuffahun, apel. Tuffahun, apel. Itu juga isim karena benda mati. Darsun, pelajaran. Darsun, pelajaran isim. Pelajaran apa hari ini? Nah, itu isim. Ilmun, ilmu. Itu juga isim. Benda mati, ilmu. Al-bi'ru, sumur. Tulis langsung di kitabnya. Al-bi'ru, sumur. Al-baitu, rumah. Al-baitu, rumah. Al-ma'hadu, pesantren. Nah, ma'had intan ilmu, pesantren intan ilmu. Al-ma'hadu, pesantren. Pesantren itu benda mati, maka dia isim. Kemudian al-ustadzu, guru. Ustadz, guru. At-talibu, siswa. At-talibu, siswa. Itu isim. Al-ana, sekarang. Nah, ini menunjukkan waktu, juga isim. Ingat, isim itu juga yang menunjukkan waktu. Al-ana, sekarang. Al-ana, sekarang. Godan, besok. Godan, besok. Syahrun, bulan. Syahrun, bulan. Yaumun, hari. Yaumun, hari. Amsi, kemarin. Amsi, kemarin. Ini juga keterangan waktu ya. Nadhifun, bersih. Nadhifun, bersih. Bahasa Banjarnya barasih. Bahasa Banjarnya mencoronong. Nadhifun, bersih. Wasihun, rigat, kotor ya. Wasihun, kotor. Misalnya orang Banjar marah-marah lawan anaknya, pindah pada rigat. Nah, rigat itu ya kotor ya. Kemudian kabirun,
besar, kabirun besar, sagirun kecil, sagirun kecil. Nah, perhatikan, maun air, benda mati, isim. Burtuqalun jeruk, isim. Tufahun apel, isim. Bi'run sumur, isim, karena benda mati. Atau yang menunjukkan waktu, al-ana sekarang, godan besok, syahrun bulan, itu juga adalah isim. Kenapa? Karena menunjukkan waktu. Atau menunjukkan sifat, nazifun bersih. Misalnya kamarnya bersih. Apa sifat kamarnya? Bersih. Itu menunjukkan sifat. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa mengenal isim dari artinya. Kalau artinya menunjukkan benda, menunjukkan waktu dan sifat, maka isim. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak tahu artinya? Apakah kita bisa mengenal isim atau tidak? Contoh seperti ini, ya. Ada kalimat antum tidak tahu maknanya. Bagaimana caranya antum mengenal itu isim atau bukan? Contoh. Nah, contoh ini. Apa ini? Takhayyulun. Takhayyulun. Antum tahu nggak ini artinya apa? Tidak tahu. Tentu tidak tahu. Nah, bagaimana kita bisa mengenal ini isim atau bukan? Maka dengan tanda-tandanya, tanda yang berada di kalimat ini. Apa tanda yang pertama? Buka bukunya, perhatikan bukunya. Nah, tanda-tanda isim ini kalau kita tidak tahu artinya, maka harus mengetahui tanda-tandanya. Satu, menerima tanwin. Ini ada tanwinnya apa bukan nih? Ada nggak tanwinnya? Ada. Tanwin itu letaknya di ujung kalimat. Tanwin itu harokat kembar. Tanwin harokat kembar. Perhatikan. Jangan sampai nggak paham apa itu tanwin, ya, apa itu fathah, itu sulit nanti. Tanwin itu harokat kembar. Contoh ini harokat kembar. Nah, ini namanya dommah. Contohnya Muhammadun. Ingat, harokat itu di ujung kata, di ujung kalimat. Yang pertama dommah. Contoh Muhammadun. Muhammadun. Ini namanya dommah, tanwin dommah, afwan. Namanya tanwin dommah. Ingat, tanwin itu harokat kembar. Kemudian ada namanya tanwin fathah. Tanwin fathah. Ini namanya tanwin fathah. Tanwin fathah. Contohnya Muhammadan. Nah, ingat, tanwin letaknya di akhir kata. Yang ketiga, tanwin kasrah. Tanwin kasrah. Nah, contohnya Muhammadin. Nah, kalau isim, afwan, kalau ada kalimat ujungnya ada tanwin dommahkah, tanwin fathahkah, tanwin kasrahkah, maka dinamakan dengan isim. Kenapa? Karena tanwin adalah tanda isim. Antum bisa mengenal itu isim lewat tanwin ini, sekalipun antum tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, tapi dengan tandanya ada tanwin, maka kalimat ini pasti apa? Pasti isim. Paham? Jadi antum misalnya nggak tahu ini artinya apa ini. Jadi antum tidak bisa membedakan ini isim apa bukan.
tapi ada tandanya tanwin, maka dia pasti isim. Apa maknanya takhayyul? Maknanya adalah melamun. Nah, pas lagi belajar ada yang ngelamun misalnya. Melamun bahasa Arabnya apa? Takhayyulun, pakai tanwin dia. Ketika pakai tanwin maka adalah isim, sekalipun antum tidak tahu maknanya. Contoh yang kedua, ingat ya, tanwin itu harokat kembar, baik tanwin dhammah, tanwin dhammah, contoh Muhammadun, tanwin fathah Muhammadan, tanwin kasrah Muhammadin. Ini namanya tanwin. Contoh yang berikutnya, antum membaca sebuah kalimat, misalnya kalimatnya adalah seperti ini. Nah, tinninun, tinninin aja, tinninin, tanwin kasrah, tanwin kan? Nah, antum bagaimana mengetahui ini isim apa bukan? Oh, ternyata pakai tanwin. Antum nggak tahu artinya apa ini, tapi ada tanwin, maka ini bisa dipastikan apa? Isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Apa makna tinin? Maknanya dragon atau naga. Nah, kalau antum tahu maknanya kan naga, kata benda hidup pasti isim. Tapi antum nggak tahu artinya. Namun ada tandanya tanwin, maka ini isim. Paham? Nah, ya. Jadi tanda isim yang pertama adalah tanwin. Dan tanwin adalah harokat kembar di akhir kata, baik tanwin dhammah tanwin fathah atau tanwin kasrah in. Nah, silakan sampai di sini yang ingin bertanya, ada waktu 5 menit. Silakan yang ingin bertanya. Ringkasnya, kita mempelajari satu, apa itu jumlah atau kalam. Ringkasnya, hari ini kita belajar satu, arti dari kalam atau jumlah. 2, pembagian kalimat. 3, pengertian isim. 4, tanda isim. Kita tambah 5, arti ilmu nahu. 5 hal yang kita pelajari sekarang. 1, arti ilmu nahu. 2, arti jumlah atau kalam. 3, arti kata atau kalimat. Afwan, pembagian kata atau kalimat. 4, arti isim. 5, tanda isim. 5 hal yang kita pelajari sekarang. Silakan yang ingin bertanya. Ada? Via chatting bisa? Atau angkat tangannya yang ingin bertanya, biar suaranya dihidupkan. Ada? Habibi Zaki. Ya, silakan. Silakan ngomong. Tunggu bentar. Ya, silakan. Ustadz, Ya. tanda-tanda isim itu kan menerima tanwin. Ya. Kalau misalkan yang contoh di isim yang amsi, kalau misalkan kita tidak tahu artinya, itu Ya, tidak ada tanwinnya soalnya. Benar. Kalimat amsi, nah, mana tadi amsi? Anda tulis dulu ya. Nah, sini. Nah, kan di antara tanda isim adalah tanwin. Amsi kan nggak ada. Tidak ada apa? Tidak ada tanwin. Bagaimana kita mengetahui ini adalah isim? 1, dari artinya. Kan artinya apa? Kemarin. Kalimat yang menunjukkan keterangan waktu disebut isim. Jadi kita bisa mengenal isim itu dari maknanya. Ini maknanya apa? Kita buka kamus kemarin. Sedangkan kemarin adalah waktu, maka isim. Kemudian dari tandanya. Tandanya kan tidak ada tanwin, tapi ada tanda yang lain, yaitu harokat kasrah.
Nah, tanda isim berikutnya selain tanwin adalah kasrah. Ketika kalimat ini berharokat kasrah, maka dia isim. Kita baru tanda yang pertama tanwin, belum sampai tanda-tanda yang lain. Habibi bisa dipahami Habibi? Ini tandanya bukan tanwin, tapi harokat kasrah. Ketika kalimat itu harokat akhirnya kasrah, maka dia isim. Nah, bisa dipahami Habibi? Ya. Jadi sementara ini kita bisa mengenal isim dari artinya. Kita buka kamus. Kalau artinya menunjukkan benda, menunjukkan sifat, menunjukkan waktu, maka isim. Kita buka kamus, ternyata tidak ada di kamus. Kamusnya kurang lengkap, namun dia berakhiran kasrah. Ini kan akhiran kasrah nih, maka termasuk tanda isim adalah berakhiran kasrah. Nanti kita pelajari insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ya. Ada lagi? Angkat tangan yang ingin bertanya. Ada lagi? Nggak ada, cukup ya? Ya. Sudah waktu jam 12. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.